Halo, selamat jumpa lagi untuk belajar kawal pelajaran agama kita dari pelajaran 5 sesuai dengan yang kemarin Pak sudah memberitahu bahwa minggu ini atau minggu depan kita akan belajar mata pelajaran agama dengan pelajaran 5 dengan tema ibadah yang sejati. Harap anak-anak semua dalam keadaan sehat selalu, dilindungi oleh Tuhan walaupun kita belajar secara online, tapi yakin dan percaya Tuhan akan mampukan anak-anak semua untuk bisa memahami akan setiap penyampaian materi yang Pak dan Ibu semua ajarkan kepada anak-anak semua. Sebelum kita masuk dalam pelajaran kita hari ini, kita akan menyimak sebuah video, kemudian kita akan berdoa untuk kita mulai pelajaran kita hari ini. Itu Pak siapkan videonya. Oke, ini video lagunya. Mari kita simak sama-sama. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Oke, baik, itu saja video lagu yang akan mengantar kita masuk pada pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, kembali pada materi kita untuk kita berdoa untuk kita mulai pertemuan kita hari ini. Itu mari pemimpin kita dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena masih Tuhan kesempatan untuk anak-anak belajar bersama. Kiranya mohon Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang Hamba mau sampaikan anak-anak dapat mengerti dan pahami. Dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa berkat. Amin. Oke, pelajaran kita akan belajar tentang bagaimana ibadah yang sejati. Yang bahan Alkitabnya kita ambil dalam Roma 12 ayat sampai 8 sesuai dengan buku yang telah diberikan kepada anak-anak. Walaupun hanya 1-2 orang yang memiliki, tapi ayat Alkitab ini Pak ambil dalam buku. Jadi langsung saja kita mulai pelajaran kita ini. Dari tujuan yang kita harus tempuh atau kita dapat dalam pelajaran ini ada 2. Itu bagaimana anak-anak dapat membandingkan perilaku orang yang beribadah dan tidak beribadah. Yang kedua, peserta tadi di anak-anak dapat membuktikan rasa syukur itu terlibat dalam ibadah. Oke, tujuan yang kita harus capai untuk pelajaran hari ini. Jadi, apa itu ibadah? Pasti anak-anak sudah tahu ibadah itu biasa ke gereja, biasa sembahyang di rumah, berdoa dan lain sebagainya. Tapi di sini dia bilang ibadah artinya menyembah Allah, perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah atau sembahyang dan berdoa kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan apa ibadah. Jadi ibadah itu kita pergi ke gereja untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi, berdoa, membaca firman, untuk kita selalu mengenang akan kehendak Tuhan. Berikut ibadah yang sejati. Nah, pelajaran kita hari ini kan tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu secara utuh kita mempersembahkan tubuh kita sebagai
persembahan yang hidup. Sesuai dengan dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8 itu bagaimana dia menceritakan supaya kita itu beribadah secara sejati, dan dimana bukan saja kita ke gereja itu sudah bilang ibadah yang sejati, bukan anak-anak. Ibadah yang sejati itu sesuai dengan Roma 12 ayat 8 bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya kita harus betul-betul menyerahkan semua pikiran, perasaan, dan semua apa yang ada talenta yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani orang. Itu yang dimaksud dengan ibadah yang sejati dalam Roma 12 ayat 1 sampai 8. Jadi bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Berikut contoh perilaku yang ibadah yang sejati. Nah, ini ada macam-macam contoh ibadah yang sejati. Nah, yang pertama ibadah. Nah, ibadah ini bagaimana seorang pendeta dia memberikan dia punya pikiran, dia punya tubuh, dia punya jiwa, dia punya kesempatan untuk siap melayani akan umat Tuhan, di mana umat-umat pada hari Minggu semua ke gereja untuk berbakti pada hari Sabat. Di situ Tuhan mengutus seorang pendeta. Pendeta itu dia memberikan dia menjalankan tugasnya sebagai seorang yang punya nilai ibadah yang sejati, untuk dia korbankan dia punya kesempatan diri untuk dia memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada anak umat. Yang berikut anak-anak sudah tahu, ini adalah di mana Pak Guru sementara mengajar. Jadi anak-anak pernah di dalam kelas, contoh sekarang pada sementara mengajar, Pak ini sementara melakukan satu ibadah yang sejati. Jadi ibadah yang sejati bukan saja kita ke gereja lalu kita tahu bahwa sekolah minggu atau ibadah pondok gembira baru kita tahu bahwa itu sebilang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu contoh seperti seorang guru, pendeta, dia memberikan tenaga, dia memberikan pikiran, pengetahuan untuk berbagi dengan orang lain. Yang berikut melayani. Ini contoh seorang sementara menuntun nenek untuk lewat di jalan, lintas jalan, di mana ini dia memberikan satu perhatian kepada nenek. Itu termasuk ibadah yang sejati. Jadi anak-anak semua, Pak mau bilang kalau ibadah yang sejati itu bukan saja tiap hari Minggu kita pergi gereja, duduk dengar firman Tuhan, lalu pulang, itu sudah bilang ibadah yang sejati. Karena sejati berarti dia mengutamakan yang namanya ibadah, itu namanya sejati. Yang berikut, beribadah, melayani dan mengajar merupakan wujud dari ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati bukan saja ketika kita ke gereja, ibadah yang sejati dipraktikkan dalam sikap hidup. Nah, tadi Pak sudah tunjuk 3 gambar, itu merupakan wujud ibadah yang sejati sesuai dengan Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, pernahkah anak-anak memikirkan menjadi seorang pelaku firman Tuhan yang anak-anak senang, atau menjadi pendengar firman? Orang yang mendengar firman adalah orang yang belajar menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, beribadah, duduk tenang. Sedangkan orang yang pelaku firman Tuhan, bagaimana dia menaburkan hal kebenaran, melakukan hal kebenaran, memberikan firman Tuhan kepada orang, tetapi itu hanya sebagai satu wujud untuk dia menunjukkan orang kalau dia itu orang yang tahu tentang kebenaran, orang yang tahu tentang baik, yang selalu berbuat baik, orang selalu hormat, takut. Itu adalah orang pelaku firman Tuhan. Tapi itu dia hanya sengaja tipu orang saja, kok orang takut dia, orang hormat dia. Jadi anak-anak ditentukan pilihan. Kalau mau jadi pendengar firman, berarti dia tidak bisa melakukan. Dia hanya bisa dengar, dia hanya tahu kalau di gereja. Jadi dia hanya tahu kalau di gereja itu nyanyi. Nah, jadi sekarang yang tentukan pilihan. Kira-kira mau pilih sebagai seorang yang pendengar firman atau pelaku. Yang lebih utuh ialah dua-dua harus serentak, menjadi pelaku firman
dan menjadi pendengar. Sehingga ketika kita menjadi pendengar, kita menjadi pelaku, nanti kita harus menunjukkan di dalam lingkungan tempat tinggal kita, dalam rumah kita, sehingga kita bisa mempraktikkan dalam sikap hidup bagaimana kita harus melakukan ibadah yang sejati. Contohnya ketika kita ke gereja, kita duduk mendengarkan akan firman, di mana pendeta bilang harus saling menghargai, saling menghormati orang tua. Itu sebagai pelaku firman, kita harus pulang di rumah dan kita lakukan, menghargai orang tua dan selalu mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang dimaksudkan dengan harus menjadi pelaku firman dan pendengar firman. Yang berikut, perilaku yang beribadah. Ini merupakan perilaku yang mengikuti ibadah dengan tekun. Ini perilaku orang yang selalu beribadah. Dia mengikuti ibadah dengan tekun. Dia tahu bahwa hari Minggu adalah hari untuk orang Kristen berbakti. Dia harus selalu ke gereja. Berikut, berdoa dan menyanyi dengan baik. Karena dia selalu seorang perilaku yang rajin beribadah. Dia tahu berdoa, dia tahu menyanyi dengan baik. Yang berikut, selalu menolong orang. Orang yang beribadah, orang yang punya nilai kemanusiaan, orang yang selalu hidup berdampingan, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri sendiri. Karena dia tahu dari firman menegaskan bahwa Tuhan punya kehendak untuk kita selalu menolong. Yang berikut, perilaku yang tidak beribadah. Selalu melakukan hal di mana-mana, kejahatan, permusuhan, perkelahian, pencurian. Karena dia jarang ke gereja, jadi dia kurang tahu bagaimana maksud Tuhan untuk mendidik manusia itu seperti itu. Yang kedua, acuh tak acuh dengan hari ibadah. Karena memang dia seorang perilaku yang tidak beribadah, dia lupa akan hari ibadah. Di mana hari Minggu juga dia lakukan stafora, senang-senang, dan melakukan aktivitas tanpa menghargai hari ibadah. Yang berikut, rasa syukur ikut terlibat dalam ibadah. Ini ada tujuan dari pembelajaran kita. Kita selalu dikuatkan oleh kuasa Roh Kudus. Kita bersyukur karena kita beribadah, kita selalu dikuatkan oleh kuasa Roh Kudusnya. Di mana-mana kita minta pertolongan untuk senantiasa Tuhan menjaga kita di perjalanan, Tuhan memberikan kita akal budi saat ujian, Tuhan memberikan dengan terang-terang Roh Kudus. Berikut, kita selalu dilindungi dari ancaman. Ketika kita mendapat musibah, kita berdoa, pasti ada pertolongan Tuhan melalui caranya. Yang berikut, kesimpulan. Ibadah merupakan aktivitas atau perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah dan didasari pada ketaatan untuk melakukan perintahnya dan menjauhi larangan. Dan ketika kita ke gereja, kita tahu kehendak Tuhan itu yang seperti apa. Tuhan punya mau kita jangan mencuri. Tapi kalau kita menjadi orang yang tidak pernah ke gereja, kita berpikir kalau mencuri itu baik karena mendatangkan keuntungan, kita dapat uang. Tapi kita tahu bahwa itu tidak dosa. Karena kita tidak di gereja, makanya kita tidak tahu ketaatan untuk melakukan perintah dan menjauhi larangan Tuhan. Jadi ibadah yang sejati bukan saja tekun dalam melakukan ibadah dan berdoa dan juga melakukan praktikan firman Allah dalam hidup sehari-hari. Anak-anak, berikut tugas. Nanti anak-anak kerjakan tugas ini di kolom yang pertama dan kedua ini untuk dikirim melalui via WhatsApp. Nanti anak-anak tinggal tuliskan satu contoh saja. Anak-anak punya karunia apa? Contoh menggambar. Ini contoh menari. Praktik karunianya dia menari di gereja saat ada ibadah-ibadah ibadah-ibadah bulan bahasa. Yang berikut anak-anak punya bisa taruh seperti lomba melukis sesuai dengan karunia harapan. Oke, itu saja materi yang Pak sampaikan hari ini. Pak harap anak-anak dapat pahami materi ini guna untuk memenuhi tujuan pendidikan anak-anak. Baik, itu saja. Pak harap anak-anak mengerjakan tugas untuk mengambil nilai dari materi yang telah Pak ajarkan. Itu saja. Mari kita dalam doa mengakhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita seperti surga yang dipimpin oleh Yesus Kristus. Kami juga berterima kasih dan waktu Tuhan berikan untuk kami bersama anak untuk belajar. Untuk kita memohon Tuhan tolong anak mampu menambah materi, ajarkan ini saya dalam kata nama. Kalau nama Tuhan sekalian berdoa. Amin.
Oke, salam semua.